Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas pada para siswa yang mengambil mata kuliah pemecahan masalah dalam matematik. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, diberikan rezeki yang halal banyak serta berkah, dan yang paling penting adalah dimudahkan dalam memahami mata kuliah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang mengampu mata kuliah pembacaan masalah dalam matematik, pembelajaran atau mempelajari pemecahan masalah, mempelajari pemecahan masalah matematik ini berawal dari sebuah masalah dalam matematika itu sendiri. Jadi, tidak mungkin ada mata kuliah pemecahan masalah matematik kalau tidak ada masalah dalam penyampaian, dalam pemahaman dalam matematik itu sendiri. Jadi, Bapak berasumsi bahwa masalah dalam matematik itu yang menyebabkan kita mempelajari adanya mata kuliah ini. Untuk pertemuan awal atau untuk pertemuan pertama, tidak akan lepas dari yang namanya definisi masalah. Dalam salah satu buku yang menjadi acuan Bapak, di sana ada yang memberikan definisi tentang masalah itu sendiri, yaitu di sini tentang Krulik dan Rudnick. Dia atau mereka mengatakan bahwa a problem is a situation, quantitative or otherwise, that confront an individual or group of individuals that requires resolution and for which the individual sees no government or obsessed man or path to obtaining a solution. Maksud dari definisi tersebut adalah masalah itu adalah situasi ataupun is a situation, berarti satu situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan masalah. Tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara langsung yang dapat menyelesaikan solusinya. Hal ini berarti masalah tersebut dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan strategi berpikir yang disebut dengan pemecahan masalah. Apabila kita runut, sekali lagi, apabila kita runut, strategi berpikir di sini yaitu memuat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek sikap, dan yang terakhir adalah aspek psikomotor. Apabila para mahasiswa pernah belajar yang namanya psikologi pendidikan, khususnya tentang teori Bloom, jadi yang disebut dengan pengetahuan itu diawali dengan ingat, oh benar, saya pernah ingat ada materi tersebut. Orang yang ingat akan kalah sama orang yang paham. Kalau yang paham berarti lebih satu tingkat daripada dari yang ingat. Yang paham bakal kalah yang sama yang bisa menerapkan. Yang bisa menerapkan akan kalah sama yang bisa menganalisis, dan yang menganalisis
itu berarti lebih bawah daripada yang sintesis, dan yang sintesis akan tingkatannya lebih rendah daripada yang evaluasi. Jadi kalau di jenjang-jenjang kelas 1 itu ingatan, kelas 2 pemahaman, kelas 3 penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan terakhir evaluasi. Jadi, kalau Bapak mengambil contoh, pernah Bapak memberikan ilmu, misalnya gini, ada suatu bangun datar. Bangun datar tersebut ada rumus, yaitu tentang keliling dan luas. Kalau yang pernah ingat, oh ya udah, rumus persegi ini kelilingnya A, yang luasnya seperti ini atau yang B. Kalau jajar genjang beda rumusnya. Jadi dia itu cuma ingat. Kalau namanya ingat, ketika diganti saja rumusnya, misalnya seharusnya A tambah B diganti dengan X tambah Y, dia akan pusing. Berarti tingkatan kedua dia paham. Pahamnya itu ketika misalnya ketemu yang namanya keliling, ya udah kita tambahkan saja. Kalaupun luas, ya udah ini luas, rumus luasnya nih. Dia paham saja dalam hal berhitungnya sampai tahap berhitung. Lalu menerapkan di sini berarti dia mulai menghitung dari mulai keliling, luas, atau yang diketahui luas, yang dicari keliling dari sisi dan lain-lain lah. Yang keempat, analisis. Yang namanya analisis, Bapak mengatakan bahwa semua bangun datar itu adalah luasnya panjang kali lebar. Kalau perlu dijelaskan kembali, nanti Bapak jelaskan di lain waktu. Jadi pada dasarnya luas suatu bangun datar itu semuanya adalah panjang kali lebar. Itu Pak, cenah ada segitiga tuh. Alas kali tinggi bagi 2. Itu sebenarnya alas itu adalah taruh panjangnya. Tinggi itu adalah lebarnya. Jadi pada dasarnya panjang kali lebar saja. Kenapa ada bagi 2? Nanti Abang akan bicarakan pada di mata kuliah yang lain. Jadi intinya, mau trapesium ada kurung buka A tambah B kurung tutup dikali T dibagi 2. Kenapa ada A tambah B? Karena sekali lagi itu karena panjangnya beda. Jadi intinya Bapak menyimpulkan bahwa menganalisis semua bangun datar itu adalah panjang kali lebar khusus untuk luas. Bagaimana sintesis? Nah, sintesis bisa menjelaskan dari mana kok bisa berargumentasi seperti itu. Bisa mengaplikasikan turunan-turunan rumus tersebut. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Jadi ketika mengevaluasi, rumus diganti di posisi dimanapun, dia akan ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jadi, benarlah menurut definisi masalah menurut Krulik dan Rudni. Jadi masalah itu adalah satu situasi, mau di individu maupun kelompok, tapi mereka itu tidak pernah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi dia mempunyai yang namanya adalah di sini strategi berpikir. Strategi berpikir itulah disebut dengan pemecahan masalah. Tetapi strategi berpikir itu ditunjang oleh 3 aspek. Yang pertama tadi adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang terakhir adalah psikomotor. Ya. Di sini menurut Holmes, pembagian masalah itu apabila diambil garis besarnya itu terbagi menjadi 2. Ada permasalahan yang rutin dan ada yang non-rutin. Yang mana yang disebut yang rutin? Yang rutin seperti ini. Haniah memetik beberapa bunga di kebun dan menggunakan semua bunga itu untuk membuat 3 buket dengan 9 bunga pada setiap buketnya. Berarti logikanya 9 kali 3, ya udah beres. Yang kedua, bilangan mana yang besarnya 5 kali bilangan 8? Ya udah 5 kali 8, berarti beres. Itulah masalah rutin. Yang kedua adalah masalah non-rutin.
Contoh masalah non-rutin adalah bilangan ganjil mana yang kurang dari 60 dan jumlah angka-angkanya sama dengan 8. Kita bisa cari yang ganjil itu 1, 3, 5, sampai angkanya adalah 59. Dari angka-angka 1, 3, 5, 7, dan endingnya adalah 59, carilah angka-angkanya sama dengan 8. Angka 8 di sini boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dibagi, boleh dikali, terserah. Yang penting adalah hasilnya 8. Yang kedua, Andi mempunyai uang 15.000. Ia memutuskan untuk memilih makanan siang yang sehat dan menghabiskan uang tersebut sebanyak mungkin. Apa yang sebaiknya dibeli oleh Andi untuk makan siangnya? Bebas. Mau beli dulu makanannya adalah pecel. Minumnya pop es, berarti 10.000 nih. 5.000 lagi apa? Terserah 5.000 lagi. Misalnya 1 gelas jus beres. Habis. Atau saya mau 1 porsi nasi rames 8.000. Ditambah 6.000. Berarti habis. Ataupun mau beli pisang sebanyak 15 biji, habis. Itulah masalah non-rutin. Kalau Bapak ambil lagi contoh yang lain di kehidupan sehari-hari, misal Anda itu diharuskan untuk orang tua Anda itu meminta bantuan kepada Anda untuk mencoba menghitung sebidang tanah. Misalnya sebidang tanah ya. Yang namanya tanah itu, taruhlah di sini tanahnya berbentuk sawah. Yang namanya adalah sawah berarti tidak mungkin bentuknya adalah persegi panjang, tepat, ataupun berbentuk persegi. Nggak mungkin. Yang namanya sawah itu biasanya adalah kalau misalnya di sini lurus, misalnya, tapi nggak akan lurus banget. Lalu di sini ke bawah, lalu ke sini ada yang yang kayak temberengnya, ke sini ada yang kayak panjangnya. Nah, bentuk sawahnya seperti ini atau bidang tanahnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasang patok 1, 2. Jadi orang tuanya mau beli tanah nih ceritanya nih. Jadi nggak boleh merugikan siapapun, mau yang menjual ataupun yang membeli. Jadi patoknya ada berapa? Ada 5. Panjang yang atas itu misalnya panjangnya adalah 28 aja lah, gampang 28. Panjang yang bawah kita ambil dari ujung kiri menuju ujung kanan, itu panjangnya adalah misalnya 32. Ya, misalnya 32. Kita lanjutkan. Panjang dari sini adalah 18. Panjang yang ujung misalnya 22. Antara patok ini dengan yang kanan bawah, yang kiri atas dengan yang bawah. Pak, beda-beda Pak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jangan dulu panik. Harus diingat, ini berarti belum dihitung kan? Luas yang ini berarti belum dihitung. Ya. Berarti pernah belajar yang namanya trapesium. Di dalam trapesium itu ada A tambah B. Dikali tinggi dibagi 2. Ya udah aja, tinggal gini aja, 28 tambah 32 dibagi 2. Ya, sekali lagi, cara pertama adalah panjangnya kan tadi Bapak berbicara. Yang nama panjang luas itu panjang kali lebar. Berarti sekarang tinggal aja 32 ditambah 28 sama dengan 60. Tinggal 60 dibagi 2. Berarti 60 dibagi 2 adalah 30. Berarti panjangnya taruh 30. Sekarang yang 18 dengan 22 sama caranya. 18 ditambah 22 sama dengan dibagi 2. Dia panjangnya adalah 20. Berarti berapa luasnya? Luasnya adalah 30 dikali 20. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 600 meter persegi. Berarti yang mana? Yang tengah. Bagaimana Pak yang ini Pak? Nah, kita pernah mempelajari bangun datar itu ada 3. 1 lingkaran, kedua segitiga, yang keempat adalah segi 4. Yang mana segitiga? Segitiga sembarang, segitiga sama hasil. Yang penting bentuknya segitiga. Yang mana yang disebut dengan segi 4? Segi 4 itu adalah persegi layang-layang.
jejar genjang, trapesium. Tapi apabila dilihat, ini disebut lingkaran juga bukan, karena tidak bulat. Berarti ada yang mendekati mana? Bapak menggunakannya perhitungan adalah menggunakan cara segitiga. Anggap tingginya adalah 6 misalnya. Ya, ini 6. Ini taruhlah misalnya karena dari ujung kiri ke kanan 32, maka Bapak anggap di sini adalah 20. Jadi alasnya itu 20 dari sini, dari tengah menuju ke kanan bawah. Berarti kan apa sama kita? Cari menggunakan rumus segitiga. Ya udah, 20 kali 6 dibagi 2 menghasilkan angkanya adalah 60. Berarti berapa luas tanahnya? Ya udah 60 aja ditambah 600. Totalnya berapa? Totalnya adalah 660. Setelah ini selesai, maka dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 14. Nah, berarti ini harus dibagi 14. Ya, dibagi 14. Kan pertumbak belinya. Jadi berapa tanahnya? 47,14. Ketika angka ini udah ketemu, maka tinggal bermusyawarah saja antara yang menjual dan membeli. Ini yang 14 mau dinolkan atau ditaikan menjadi angka 2 di 47,2, terserah, itu tergantung kesepakatan. Karena kalau kita tarik garis ke sini, ada tanah yang tidak terhitung. Gitu ya, akan tetapi ketika dimusyawarahkan semuanya menjadi tidak ada yang dirugikan, itulah maksud dari pemecahan masalah yang non rutin. Akan tetapi yang perlu diingat di sini Bapak berarti memerlukan 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan tentang bangun datar. Yang kedua itu tentang sifat ya, sikap. Yang ketiga, berarti sikap itu berarti Bapak mau menggunakan ini nih, mau segitiga nih, nggak mau segitiga lingkaran, itu sikap apa? Ini maunya ini bentuknya nggak mau yang lingkaran dengan alasan apa gitu, tapi itu sikap Bapak lah. Yang kedua adalah psikomotor, berarti psikomotor itu cara kita mengukur dan lain-lain bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi permasalahan ini orang tua kita bisa membeli sebanyak bidang tanah sebanyak 47,14 meter persegi dengan dikalikan kesepakatan berapa harga pertumbaknya. Jadi ketika kita membantu ini, awalnya ada masalah. Masalah itu dapat diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu disokong oleh apa? Disokongnya itu oleh yang namanya strategi berpikir. Apa aja? Sekali lagi, pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Ketika permasalahan ini yang awalnya dianggap masalah dan dijadikan menjadi permasalahan non rutin, ketika Bapak nanti mengukur tanah yang kedua, ketiga, keempat, itu menjadi masalah rutin. Kembali lagi kepada materi, apabila sekali lagi, kan yang namanya masalah itu kan problem ya, sebuah problem yang diberikan kepada individu ataupun kelompok, tapi individu tersebut belum pernah sama sekali menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi apabila kita melihat masalah rutin di sini, ini menjadi tidak rutin. Untuk siapa? Untuk siswa yang kelas 1 SD. Kenapa? Karena mereka belum pernah belajar tentang perkalian, belum pernah belajar tentang pembagian dan lain-lain hal. Jadi ini akan disebut non rutin kepada siapa? Kepada mereka yang di bawah kelas tersebut. Jadi intinya masalah non rutin bisa rutin kalau pernah menyelesaikannya. Sebaliknya, permasalahan yang belum pernah sama sekali kita menyelesaikannya, maka itu disebut dengan permasalahan non rutin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan para mahasiswa mau menggali lagi pada sumber-sumber yang lain, boleh dari YouTube, boleh dari buku, boleh dari jurnal, terserah mahasiswa. Yang penting mahasiswa lebih memahami apa yang dimaksud dengan pertama, definisi masalah. Yang kedua, kenapa masalah itu muncul. Yang ketiga, pembagian masalah. Pembagian masalah itu ada 2, masalah rutin dan non-rutin. Jadi ketika masalah rutin, dia adalah masalah yang udah pernah kita cari solusinya, sedangkan masalah non-rutin belum pernah sama sekali kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak dulu belum pernah mengukur tanah. Ketika Bapak udah pernah mengukur tanah yang pertama, maka untuk yang kedua, ketiga, keempat, itu menjadi masalah rutin. Baik, kita tutup aja pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.